Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian, berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Mari kita baca dulu dalam Matius 6 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rindu, kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, kita terus berjalan maju ke depan, ada satu yang menentukan, yaitu bagaimana mata kita melihat. Karena di sini dikatakan jika matamu baik, firman Tuhan katakan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya seluruh tubuh kita itu dikendalikan oleh mata, ditentukan oleh mata. Nah, mata itu berbicara penglihatan. Ternyata penglihatan kita itu menentukan keadaan kita, Bapak Ibu, termasuk cara pandang kita. Penglihatan itu berbicara tentang cara pandang kita, fokus penglihatan kita. Apa yang kita lihat akan menuntun apakah kita bergerak maju atau diam di tempat, bahkan mungkin mundur. Nah, kita lihat dulu dalam satu ayat dalam Filipi 3 ayat yang 13. Ini adalah satu perkataan dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu, Paulus itu menyadari bahwa untuk mencapai apa yang ada di depannya, tadi Paulus berkata, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya, Paulus menyadari betul bahwa untuk dia bisa bergerak lebih lagi maju ke depan, untuk mencapai apa yang ada di hadapannya, Paulus menyadari ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia melupakan apa yang ada di belakang dia. Dan yang kedua, mengarahkan diri ke depan atau look forward. Nah, kenapa Paulus sendiri menganggap seperti itu? Karena Paulus menyadari kedua hal ini sangat menentukan pergerakan dari Paulus itu sendiri. Saya percaya apa yang menjadi kesadaran Paulus itu adalah perenungan Paulus, dan biarlah perenungan Paulus ini boleh juga menjadi perenungan kita dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kalau tadi Paulus berkata melupakan yang ada di belakang, melupakan hal apa yang ada di belakang? Pertanyaannya, apa yang harus kita lupakan di belakang? Pastinya semua hal. Semua hal itu berbicara hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, kenapa demikian? Karena tadi Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah memperolehnya, mencapainya. Artinya kalau kita lihat, Paulus itu bukan hanya mengalami kegagalan di masa lalu, tetapi Paulus juga mengalami keberhasilan sebenarnya. Tetapi Paulus bilang, aku melupakan itu semua. Melupakan itu semua. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Paulus melupakan itu? Karena jika fokus kita akan masa lalu, itu bicara yang di belakang, sekalipun itu hal yang baik, akan membuat kita tidak bisa maksimal bergerak ke depan. Kalau Paulus berkutat pada keberhasilan dia di masa lalu, pelayanan dia nggak akan bisa lebih berkembang lagi. Ketika dia hanya berkutat pada kegagalan masa lalu dia, yang sebelumnya kita sama-sama tahu dia adalah seorang pemburu orang-orang Kristen era itu. Kalau dia terus menyesali masa lalu dia nggak akan bisa dipakai Tuhan menjadi salah satu rasul yang sangat boleh dibilang berhasil dalam mewartakan Injil.
Paulus menyadari ketika fokus kita ada di masa lalu, itu akan membuat kita tidak bisa maksimal bergerak ke depan. Lalu melupakannya seperti apa? Nah, kata melupakan di sini Bapak Ibu, kata Yunani yang digunakan adalah epilantanomai. Nah, epilantanomai ini punya salah satu maknanya adalah mengabaikan. Jadi melupakan yang Rasul Paulus ingatkan adalah bukan seperti kita amnesia. Bukan, tetapi melupakan itu berbicara mengabaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang ada di belakang kita tidak lagi berpengaruh terhadap kita saat ini. Mungkin kita masih bisa ingat, tetapi itu tidak mempengaruhi kita hari ini dan langkah kita untuk yang ke depan. Banyak orang yang berkutat pada masa lalu dia, kesedihan dia di masa lalu, mungkin hal-hal malapetaka yang dia alami di masa lalu, dan itu semua menghalangi dia untuk bergerak ke depan. Kegagalan dia, trauma akan masa lalu dia, itu menghalangi dia. Juga hal yang sebaliknya, keberhasilan di masa lalu yang terus-menerus kita banggakan, kita nggak akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Jadi Paulus mengingatkan untuk kita melupakan. Artinya Paulus mau untuk kita mengabaikan masa lalu kita. Bukan amnesia, tetapi hal-hal tersebut tidak lagi berpengaruh terhadap kita hari-hari ini. Lalu setelah kita melupakan hal yang di belakang kita, Paulus berkata hal yang kedua, fokus melihat ke depan. Setelah kita melupakan epilantanomai tadi, mengabaikan masa lalu kita, yuk mari kita fokus ke depan. Mari kita fokus ke depan. Bicara melihat ke depan, pertanyaannya, apa yang ada di depan kita? Kacakah atau cerminkah? Beberapa hari yang lalu, saya sempat ketika saya berkaca di depan cermin, ya sebenarnya bukan berkaca ya, bercermin sebenarnya. Saya seperti dibukakan, disadarkan bahwa sekalipun mata kita melihatnya ke depan, tetapi kalau yang ada di depan kita cermin, maka kita nggak akan bisa melihat hal-hal yang di depan kita. Cermin itu membatasi penglihatan kita untuk kita melihat ke depan. Kita hanya bisa melihat ke belakang saja, sisi belakang kita. Cermin itu berbicara penghalang untuk kita bisa melihat hal yang ke depan. Berbeda ketika kita berdiri di depan kita adalah kaca. Kaca itu berbicara satu tembus pandang. Kita nggak bisa lihat yang ke belakang, tetapi kita bisa melihat hal yang ke depan. Ketika Paulus bilang, yuk mengarahkan diri apa yang di depan, Paulus mengingatkan, cermin atau kaca yang ada di depan kita. Kenapa kaca spion itu ukurannya lebih kecil daripada kaca mobil di depan kita? Karena fokus seorang pengendara, dia harus sebenarnya lebih mengarahkan ke depan ketimbang spion. Betul, sesekali kita melihat yang ke belakang, tetapi fokus kita tetap melihat ke depan. Kenapa? Ketika ketika kita menyetir kendaraan, mata kita selalu fokusnya pada spion. Artinya kita hanya bisa melihat sisi belakang kita. Maka dipastikan akan ada banyak bahaya yang akan kita temui. Demikian pula Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan sesuatu berkat untuk kita di depan. Mari, jangan gunakan cermin di depan kita. Gunakan kaca di depan kita. Ini berbicara, janganlah terus kita bernostalgia, tanda kutip, dengan hal-hal yang di belakang kita, dengan masa lalu kita. Betul, mungkin peristiwa masa lalu itu menyakitkan, tetapi jangan berkutat di situ. Mungkin masa lalu kita bicara tentang keberhasilan kita, tetapi Tuhan katakan jangan bernostalgia.
Makanya Paulus berkata, aku tidak menganggap diriku telah mencapainya. Karena Paulus tahu yang di depannya adalah jauh lebih besar daripada apa yang sudah dia peroleh. Jika cermin yang di depan kita dipastikan, kita tidak akan bisa maju ke depan, Bapak Ibu. Karena kita hanya bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Jadi yuk pastikan kaca yang di depan kita, bukan cermin. Kejadian 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau kita baca perikop ini, kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Ini berbicara persungutan bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka membandingkan masa lalu mereka, ya hal-hal yang di belakang mereka. Mereka bilang, di Mesir kita bisa duduk menghadap kuali, berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Padahal mereka statusnya adalah budak. Di mana-mana budak tidak mungkin makan roti yang baik. Seorang budak di mana-mana tidak mungkin dia bisa mendapat daging kualitas baik. Tetapi ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan akan mendapat ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita sama-sama tahu ketika bangsa Israel, Musa mengutus 12 pengintai. Mereka menemukan bahwa negeri Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Berlimpah-limpah, buah-buahnya itu begitu luar biasa. Ada berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan di depan. Ada kepenuhan janji Tuhan di depan. Tetapi bangsa Israel selalu menoleh ke belakang. Dia selalu membandingkan keadaan di belakang terus. Mereka terus bernostalgia dengan keadaan mereka yang di belakang. Akibatnya mereka menjadi persungutan di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama tahu persungutan di hadapan Tuhan itu adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Ketika saya sedang makan siang, Tuhan ingatkan akan masa lalu saya, kondisi ekonomi keluarga saya yang sangat tidak baik ketika saya masa-masa remaja. Ketika hari-hari ini Tuhan perlihatkan satu perbandingan di mana keadaan hari ini saya bisa lebih baik dibandingkan dulu. Tuhan cuma ingatkan, bukankah keadaan kamu lebih baik hari ini? Dan saya perkatakan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan cuma ingatkan, kenapa saya bisa mengalami ini? Karena saya tidak mau terkungkung dengan masa lalu saya. Saya tidak mau terikat dengan nostalgia kegagalan masa lalu saya. Kehidupan saya masa lalu yang tidak baik. Ketika saya masih ingat masa lalu itu. Tapi itu tidak lagi mempengaruhi saya. Saya berani menatap masa depan. Karena saya tahu bersama Tuhan, saya akan bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik dari hari-hari lampau. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang ada di depan kita hari-hari ini? Cerminkah atau kacakah? Biarlah ini menjadi perenungan kita untuk kita jawab pribadi di hadapan Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, apa yang di depan kita? Cermin atau kaca? Tadi sudah sama-sama kita ketahui, kaca. Jika kaca yang di depan kita, kita akan tetap bisa menatap masa depan kita. Kita tetap bisa mempercayai janji Tuhan, bahwa di depan itu adalah satu hal yang lebih baik. Ada kegenapan janji Tuhan. Kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kita selalu mendapatkan janji Tuhan bukan kepala, kita menjadi kepala bukan ekor. Tetapi ketika cermin yang ada di depan kita, itu akan membatasi penggenapan akan janji Tuhan. Dan yang kedua, tatap yang di depan dan lupakan atau abaikan yang di belakang. Karena ada berkat Tuhan
di depan kita. Kegenapan janji Tuhan akan bisa kita peroleh kalau kita berani menatap masa depan bersama Tuhan. Orang yang berani menatap masa depan bersama Tuhan, orang itu akan berjalan bersama Tuhan. Ketika kita lihat kaca, bisa saja kita melihat hal yang tidak baik di depan. Tetapi kalau kita tahu siapa yang menuntun kita akan tetap bisa berani menatap masa depan bersama Tuhan. Dari desa pergi ke kota, oleh-olehnya buah pepaya. Pastikan kaca di depan kita, raih berkat yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host.